Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar. Aku dari hari Senin sampai sekarang hari Rabu muntah-muntah dan mencret-mencret. Kalau minum air putih langsung keluar lagi. Ya, nah teman-teman ya, di sini kita harus perlu tahu tanda bahaya kapan kita harus ke rumah sakit ya, kapan kita cukup standby di rumah aja ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini harus dicari tahu dulu nih. Ya, intinya gini sih, apapun yang penyebabnya ya, kalau kita mencret, diare, ya berak-berak air doang, terus juga muntah. Nah, biasanya ini adalah nggak jauh-jauh penyebabnya adalah dari makanan atau minuman yang kita konsumsi teman-teman, seperti itu ya. Pasti ada bakteri yang masuk kemungkinan. Nah, makanya terjadilah yang namanya diare atau enggak muntaber ya. Nah, terus gimana nih bang ya, kan pasti dari teman-teman banyak pertanyaan ya, apa gua harus ke rumah sakit apa enggak ya. Sebenarnya kalau diarenya itu, mencretnya itu cair banget terus udah sering berkali-kali, misal dalam sehari itu bisa 5 sampai 10 kali, saran gue teman-teman datang aja ke UGD ya. Apalagi muntah ya, baru minum muntah, baru minum muntah, itu dihitung ya. Jadi muntahnya tuh dihitung, jadi nanti ke UGD itu jelas ya. Jangan apa namanya, karena kebanyakan orang tuh datang ke UGD itu nggak jelas kalau berobat ya. Ini muntah-muntah mula, mau berak-berak, udah berapa kali muntahnya? Banyak, iya. Berapa kali banyaknya? 3. Nah, itu kan nggak banyak-banyak banget teman-teman, karena nanti obat yang dimasukin juga dosisnya juga akan berbeda ya. Nah, kalau banyaknya lebih dari 5 kali, 10 kali, Pak, ada kali 8 kali. Nah, itu kan jelas. BAB-nya gimana? Berapa kali hari ini? Ya udah lebih dari 4 kali misalnya kan air doang. Nah, itu kan jelas. Apa nanti harus dicek darah, pasang infus dan lain-lain. Tapi kalau baru sekali BAB-nya cair, terus muntah juga baru diminumin baru sekali doang keluar, terus teman-teman berobat ke UGD, menurut gue itu nggak akan efektif. Ya, saran gue kalau kita masih sehat-sehat atau nggak memang tidak gawat, nggak usah ke rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit itu sumbernya banyak penyakit ya kan. Orang banyak yang penyakit kan pada datang ke situ ya. Lu sama aja nyamperin, udah lu tubuh lu lagi lemes kondisinya, ketemu banyak penyakit ya. Gue pribadi tuh jarang banget ya teman-teman ya, apa namanya, ke rumah sakit ya, jangan sampai ya gitu kan. Jadi gue kalau pusing gak enak badan ya, gue paling minumnya paracetamol dan lain-lain. Dan intinya jaga pola hidup kita tetap baik dan sehat teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi. Oh iya, satu lagi teman-teman, jangan pasang infus sembarangan di rumah ya. Misal tetangga perawat minta pasang infus, tetangga bidan minta pasang infus ya, jangan, saran gue ya. Kenapa? Ya memang sih sekarang balik lagi ya, katanya kan ada yang bilang BPJS ngantrinya segala macam dan lain-lain, apa nggak punya BPJS dan lain-lain. Ya intinya gini teman-teman, kalau tenaga kesehatannya bener ya, biasanya dia tuh harus juntrungannya patokannya lab dulu. Karena kebanyakan infus itu bisa bikin seseorang tuh bisa sesak napas dan lain-lain, atau enggak justru cairannya malah berlebih di dalam tubuh. Ya makanya dokter itu biasanya kalau apa namanya, kalau mau pasang infus kadang-kadang tuh harus ada hasil lab teman-teman ya, atau enggak dipasang dulu infusnya cuman sekedar standby asnet, asal netes ya. Nanti kalau hasil labnya udah keluar baru tuh ketahuan kebutuhan cairannya apa, karena cairan infus juga ada banyak teman-teman. Ada NaCl, RL, apalagi D5, D10 ya, pokoknya banyak, KN3B dan lain-lain ya. Jadi jangan sembarangan sih menurut gua. Oke, mungkin itu aja sih video kali dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.